yang support untuk kolaborasi antara iCommunity dan Startup Huddle, dan juga Impactner sama Gen Indonesia. Saya siapin materinya dulu sebentar. Oke. Share screen. Ya, sudah terlihat ya? Aman? Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah datang di acara Startup Huddle kolaborasi dengan iCommunity di ILC, dan acara ini setiap hari Kamis minggu pertama di setiap bulannya kita mengadakan kolaborasi program seperti ini. Diharapkan ini bisa membantu banyak teman-teman semua, baik guest member ataupun basic member sama pro member, semua yang ada di grup iCommunity. Saya akan mulai dari slide tentang iCommunity. So, iCommunity itu mempunyai visi, yaitu sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Itu visinya yang dari iCommunity, dan misinya itu merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi di dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Net Worth. Kemudian tujuan dari iCommunity yaitu mempersatukan setiap anggota iCommunity di dalam satu persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Dan kemudian di iCommunity juga ada kode etiknya ya, di mana kode etiknya adalah kami para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Dan kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Dan kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki. Dan rezekinya rezeki bersama pastinya. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Dan kami berperilaku positif dalam berkomunikasi, dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Nah, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu adalah pesan dari iCommunity, dan sekarang saya akan sharingkan, yaitu tentang program Startup Huddle. Jadi, untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, mungkin dengan informasi ini bisa mengerti ataupun memahami program apa sih sebenarnya ini. Oke, Startup Huddle adalah program yang dimulai oleh Global Entrepreneurship Network yang sekarang ini tuh kurang lebih ada di 50 komunitas di seluruh dunia ya, dan di lebih dari kurang lebih 30 negara lah yang mengadakan acara Startup Huddle seperti ini. Dan Startup Huddle ada program yang dirancang untuk membantu satu entrepreneur sekaligus memperkuat ekosistem startup lokal, di mana
entrepreneur itu menemukan sebuah solusi untuk tantangan yang mereka hadapi melalui keterlibatannya dari komunitas lokal mereka. Nah, tujuan dari Startup Huddle Jakarta ini pastinya satu, membangun komunitas startup lokal. Kemudian membantu satu entrepreneur dalam satu waktu, di mana entrepreneur ini mendapatkan bantuan dari member komunitas yang terhubung ataupun terwakilkan. Dengan istilah umum tuh panelis sih, kalau kita dengar biasanya panelis. Tapi istilah khusus yang dipakai di Startup Huddle Jakarta ini adalah community representative, dengan cara memberikan masukan, pandangan atas ide bisnis yang sedang dikembangkan oleh si presenter ataupun si founder startup tersebut. Nah, jadi ini sedikit format dari Startup Huddle, ya biasanya kita offline, kemudian ada di satu tempat, tapi sekarang kita lakukan hybrid gitu. Dan kita juga udah punya tempat yang di offline onsite, salah satunya diberikan kesempatan di at Amerika. Kemarin di hari Selasa kita pas running at Amerika, seru banget. Ada presenter dari anak yang masih kuliah sampai yang sudah berpengalaman. Kurang lebih seperti itu. Dan kita melibatkan teman-teman dari komunitas, orang-orang yang saya percaya mereka adalah orang-orang yang satu spirit dengan kita. Dan kemudian biasanya di Startup Huddle itu kita punya rundown yang kurang lebih seperti ini, yaitu tadi sudah kita lakukan 15 menit networking, kemudian nanti ada 1 orang, 2 orang yang akan mempresentasikan bisnis idenya selama 6 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab ataupun memberikan feedback dari community representatif. Dan kemudian dari audiens juga ya, nanti teman-teman yang jadi audiens boleh tanya, chat aja, atau langsung angkat tangan, kemudian nanti saya akan berikan waktu gitu, atau saya bisa bacakan. Jadi ini bukan tentang community representatif saja, ada 2 orang yang kita panggil, tapi ini tentang acara kita bersama. Oke? Dan pastinya kegiatan Startup Huddle ini kita lakukan dengan hubungan gitu ya, dengan word of mouth dari community. Saya kenal dengan Bro Juanda, punya community, kemudian saya kenal dengan kampus juga ada, kemudian saya kenal juga dengan para alumni dari tempat di mana startup online yang saya bangun, yaitu Impactner, dan semua itu kita ajak bareng-bareng ke sini untuk kita membantu teman-teman kita yang lain. Dan sampai ke government juga, sampai ke kampus juga. Jadi acara ini bukan acara yang didominasi hanya untuk profesional saja, bukan. Tapi bisa melebar ke mana-mana, yang penting semangatnya adalah entrepreneur. Dan kemudian dengan sosial media nanti minta bantuan teman-teman dan blast di grup, macam-macam lah gitu. Jadi kalau ada saya blast di grup atau beberapa teman-teman yang blast di grup, itu ingat-ingat aja acaranya ada nih di ALC sama di At Amerika. Oke, kemudian jadi ini yang selalu kita pegang, bahwa Startup Huddle ini bisa dibilang sukses. Itu bukan berapa banyak orang audiens yang datang. Pastinya kita senang kalau punya banyak audiens yang datang. Tetapi kalau hanya 20 orang, 30 orang, bahkan mungkin 15 orang, bagi kita nggak ada persoalan. Kenapa? Karena fokus kita adalah kepada si entrepreneur-nya itu sendiri, si startup founder-nya itu sendiri. Dan itu yang paling penting, karena kita mau membantu berkontribusi ya, sedikitlah dari apa yang kita punya, dan kita memberikan support kita, mungkin ide, mungkin feedback, mungkin insight gitu,
untuk membantu si presenter ini atau si startup founder ini dalam menjalankan bisnisnya. Dan pastinya karena ini sifatnya adalah satu kebersamaan, jadi kita tidak bertindak sebagai juri gitu ya. Ini bukan penjurian, tapi ini lebih kepada si presenter menggambarkan atau menceritakan idenya sehingga dia dikenal sama teman-teman yang datang. Dan kemudian si community representative juga kita cari yang bisa rada nyambung gitu ya, untuk masuk di membantu memberikan insight atau bertanya yang lebih tepat gitu. Nah, jadi hal ini adalah hal yang memang ada di Startup Huddle itu sendiri. So, fokus kita adalah kita kepada si presenternya atau si foundernya. Nah, acara ini, hari ini, kita sudah ada nih 2 orang presenter, yaitu Pak Joko Suliarti dari founder Bineka Prostetik, dan Bu Erlina, founder dari Karyabilitas dan Best Hub. Dan kemudian ada juga yang keren, member dari community representative yang telah bergabung hari ini ya, yaitu Bro Antoni Salim dari Otori, yang sering disingkatnya jadi ANS, Pak ANS gitu ya, itu biar keren namanya, memang udah keren sih. Dan Pak ANS ini adalah alumni dari Impactner Startup Business School, dan dia sudah banyak banget membantu program-program yang saya adakan gitu. Dan hari ini spesial kita panggil dia nih untuk acara di Startup Huddle ALC karena beliau juga adalah member yang aktif di iCommunity. Dan juga pastinya Bro Jordi. Wah, ini keren banget nih, Bro Jordi, digital marketing, ya, entrepreneur, masih muda, punya banyak keahlian, dan komitmennya juga tinggi, dan luar biasa sekali. Senang untuk kenal dengan Bro Jordi dan bisa jadi community representative di sini. Dan ini adalah acara-acara yang ada, baik online ataupun on-site dari Startup Huddle. Kurang lebih kita sudah 20, sudah lama ya, sekitar 20 presenter ada, mungkin sekitar 2 tahun sih. Itu sudah jalan nih, tentang si Startup Huddle ini. Nah, saya mau tahu nih kalau ada teman-teman yang baru pertama kali datang di acara ini, maksudnya acara Startup Huddle dikolaborasi dengan ALC ya, mungkin boleh kasih emoticon ya, salam kenal, dan semoga kalau mau untuk jadi presenter atau mau untuk ikut acara ini boleh hubungin kita, nanti kita akan bantu, siapa tahu bisa dimaksimalkan lah apapun yang sedang dikerjakan. Kurang lebih begitu. Dan saya adalah Edi Wiharja, founder Impactner Startup Business School, dan juga organizer dari Startup Huddle Jakarta, dan juga sekarang dipercayakan menjadi sekjen dari Gen Indonesia bersama dengan Bro Juanda dan Pak Ivan Sanjaya. Oke, thank you so much. Ini adalah akhir dari saya punya slide presentasi. Sebentar. Oke. Kemudian screen-nya. Ya. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Erlina, ya, ladies first pastinya, sebagai founder dari Karyabilitas dan Best House. Nanti presentasi itu selama 6 menit, gitu ya.
Tapi sebelum kita mulai nih, nanti saya ingatkan ya pada community representatif dan ke audiens, yaitu aturan dasar dari Setara Padel Jakarta. Jadi do and don'ts-nya gitu sebagai seseorang yang diberikan satu tanggung jawab nih malam hari ini gitu sebagai community representatif, yaitu adalah community representatif dan para audiens yang harus dilakukan adalah memberi umpan balik yang kuat dan membantu founder untuk mungkin memperjelas bisnis model mereka ya dari presentasi mereka. Dan kemudian community representatif juga diharapkan untuk memberi solusi daripada hanya kritik gitu. Dan yang nggak boleh dilakukan itu adalah community representatif dan audience itu jangan bertindak seperti juri karena ini bukan kompetisi. Ini bukan kompetisi pitch dan jangan terfokus hanya dalam keterampilan teknik presentasi, bukan itu. Kita tidak menilai presentasinya, gambarnya ataupun tulisannya kita nggak nilai itu, tapi yang penting kita ngerti apa yang mereka sampaikan. Kemudian community representatif dan audience juga kalau mau bertanya jangan kayak senapan mesin gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Nah, silakan ajukan 1 atau 2 pertanyaan untuk penjelasan. Kalau memang ada penjelasan tuh, ya bisalah 1-2 menit sebagai intronya. Kurang lebih seperti itu. Dan catatan untuk community representative dan presenter ya, kalau memang ada sesuatu yang menyimpang gitu ya, saya akan intervensi gitu. Dan oke, untuk terakhir untuk community, untuk presenter, untuk para presenter, kalian bukan diinterogasi, tetapi kalian bisa nanya juga kepada community representatif. Bu Erlina bisa tanya juga pada saat Pak Joko presentasi ataupun sebaliknya. Jadi di sini kita ruang bersama ya. Oke, saya akan berikan waktu, ingat waktunya 6 menit, dan presentasi dari Bu Erlina akan saya yang operate ya. Saya akan berikan aba-aba kalau memang sudah siap dan baru saya akan ini start the time. Oke. Sudah siap, Pak. Siap ya? Oke, langsung. Oke, selamat malam semuanya. Dengan saya Erlina. Goal hari ini kita akan membicarakan bagaimana meningkatkan penjualan dari website karyabilitas dan bagaimana meningkatkan kualitas kandidat. Itu goalnya hari ini. Company name kami adalah Karyabilitas. Problem yang kami hadapi saat ini, banyak dari teman disabilitas itu awalnya tuh sulit mencari pekerjaan dan karyanya kurang dihargai. Itu problem yang terjadi. Nah, sebagai solusi, kami akhirnya membuat satu website namanya Karyabilitas, di mana karyabilitas merupakan satu tempat yang memfasilitasi teman-teman disabilitas untuk berkarya. Jadi di sana ada 3 jenis jasa. Yang pertama itu pekerjaan penuh waktu, freelancer disabilitas, dan penjualan produk online, baik makanan maupun non-makanan dari buatan teman-teman disabilitas. Gitu. Nah, kami mempunyai visi bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan dan memiliki karya yang diakui secara global. Itu visi kami. Dan misi kami, penyandang disabilitas memiliki skill yang dibutuhkan dunia kerja dan kompeten di bidangnya. Yang kedua, penyandang disabilitas menjadi bagian dari tenaga kerja yang memiliki daya saing di Indonesia. Yang ketiga, penyandang disabilitas dapat menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dan diserap pasar. Gitu. Karena kami punya 3 jenis service, jadi kami memiliki 3 misi juga. Kami terjemahkan. Yang sudah kami kerjakan saat ini ya, melalui broadcast WA biasanya kami lakukan iklan-iklan, lalu kami juga melakukan basar, kemarin kami baru basar di MRT, terus di pusat perbelanjaan juga,
Dan ini rencananya akan buka di salah satu gedung kantin di perkantoran dan bekerja sama juga dengan perusahaan. Kendala yang dihadapi, kami melihat kandidat ini sebagian tuh kurang kompeten sebenarnya untuk bidang yang sedang di-apply. Dan ada beberapa jenis disabilitas yang nggak semua ya, tapi ada beberapa yang agak sulit untuk diajak komunikasi. Itu kendalanya yang kami hadapi saat ini. Jadi saya berharap di sini bagaimana teman-teman bisa membantu untuk kita bisa meningkatkan penjualan dari website dan juga untuk mendapatkan kandidat yang mungkin lebih qualified gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, waktunya tuh masih ada sekitar ini baru 3 menit, jadi boleh cerita nanti kalau sudah mau hampir 6 menit saya akan kasih tahu. Ya, baik. Kami sendiri berdiri itu baru sekitar 1 tahun lebih. Jadi lahir pada saat pandemi ya. Dan teman-teman disabilitas yang kami bantu saat ini itu tidak hanya di satu kota, tapi kami bantu di beberapa kota di Indonesia. Dan jenis disabilitas yang kami bantu saat ini mulai dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, low vision, sampai ke daksa, begitu. Lowongan kerja yang saat ini ada juga sudah lumayan ada beberapa, cuman memang pada saat kami melakukan interview itu ada beberapa kandidat yang memang ketika diberi kesempatan malah mereka yang mundur. Nah itu agak sedikit buat kami sendiri, kami bertanya sih gitu loh. Itu sangat disayangkan gitu. Dan kami melihat mereka kayak ada ketakutan tersendiri gitu. Ada yang merasa trauma, ada yang merasa mau kerja tapi masih galau kayak gitu. Tapi mereka mau kerja tapi mereka sendiri nggak percaya diri. Nah ini satu isu yang kami lihat terjadi gitu. Ini makanya kami juga lagi gali kenapa bisa terjadi dan bagaimana kita bisa improve skillnya mereka dan juga apa ya, rasa percaya diri mereka ya, saya lihat seperti itu. Dan kalau untuk produk justru saat ini kami banyak juga produk itu nggak cuman buatan disabilitas fisik, ada juga satu produk yang buatan dari ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Karena itu dia hanya bisa bikin pola ciprat, nanti setelah pola ciprat itu dilanjutkan dengan teman daksa ataupun teman tuli begitu. Jadi kolaborasi ya hasil karyanya. Nah kami ada juga produk seperti itu. Jadi salah satu cara yang kami lakukan saat ini kami bawa itu ke pasar sih produk itu. Jadi aturan yang online kami jadi hybrid. Kami lakukan juga secara offline untuk memperkenalkan produk mereka gitu. Dan dari hasil pasar itu sih kemarin kita lakukan sih lumayan. Tapi teman disabilitas yang jaga stand ini kadang-kadang masih perlu edukasi juga gitu. Kembali lagi ke masalah sumber dayanya ya, saya lihat seperti itu sih. Oke, masih ada lagi, masih sisa 15 detik. Oke. Ya saya sih berharap itu bisa ditingkatkan dan mungkin ada teman-teman bisa bantu juga nih untuk meningkatkan secara online gimana gitu. Karena online kita nih saya merasa masih belum jalan sih gitu. Oke, thank you. Terima kasih untuk presentasinya. Dan kalau tadi saya lihat, ini menarik ya. Udah mau dibantu, tetapi mereka belum mengerti, kemudian mereka masih belum, istilahnya mungkin masih bingung lah ya, gitu. Dan ini satu hal yang luar biasa sekali untuk teman-teman yang mau peduli gitu untuk membantu saudara-saudara kita agar mereka bisa lebih berkarya lagi, dan ini sangat sesuatu yang harus kita dukung gitu kan. Dan saya pikir Startup Handle ini adalah sebuah tempat yang tepat sekali agar supaya pesannya itu sampai di teman-teman semua dan membantu memberi dampak
pada teman-teman yang nggak mampu atau yang keterbatasan, dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita bersama. Nah, untuk start pertama kali, saya akan berikan kepada Bro Antoni. Nah, ini sekarang Bro Antoni, saya spotlight dulu. Sip. Kemudian spotlight lagi. Ya. Nah, Bro Antoni boleh kasih apa, sebelum nanya, sebelum memberikan feedback, memberikan masukan macam-macam, cerita dong 1-2 menit tentang siapa sih Bro Antoni Salim ini nih, apa saudaranya yang Salim itu atau siapa gitu kan? Silakan. Oke, thank you atas kesempatannya Pak Bro Edi, dan juga salam kenal pada teman-teman semua. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antoni, biasa juga seperti tadi Pak Edi cerita, biasa dipanggil itu Ans. Kenapa? Karena coba kalian cek di handphone kalian, pasti banyak yang namanya Antoni. Nah, itulah. Jadi itu salah satu teknik saya untuk branding. Pengalaman saya ini salah satu anggota dari yang namanya adalah Himasalju, yaitu Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Saya ini lulusan arsitektur, sekarang ini mendalami di teknologi pertanian, dan saat ini lagi membangun satu startup yang berhubungan dengan pertanian. Nah, tapi saya juga mencintai dunia training. Jadi ya begitulah. Jadi itu. Anyway, jadi thank you tadi presentasinya Bu Erlina ya. Saya pikir kita pernah ketemu dulu berapa waktu yang lalu kayaknya deh. Kayaknya waktu itu ya, di beberapa komunitas. Yes, betul. Pertama-tama saya ucapan congrats, saya salut kepada Bu Erlina dan juga kepada Pak Joko yang mau mendalami satu bidang yang menurut saya ini nggak mudah, yang mulia dan sangat nggak mudah. Tadi saya tadi sore saya sempat browsing, dan ternyata pada saat kita bicara tentang disabilitas itu jumlahnya cukup tinggi juga, sekitar 22 juta ya, itu data dari Kemensos, dan itu sekitar 5% dari penduduk Indonesia secara keseluruhan, dan itu tergabung dari dan itu dibagi lagi nanti tergantung daripada disabilitasnya itu disabilitas apa, dari mental sampai fisik dan segala macam. Dan ternyata datanya juga itu masih campur aduk ya, jadi belum ada, pemerintah sendiri juga mengakui, jadi belum ada data yang jelas. Dan tadi saya di awal itu saya sempat dengar juga siapa tadi yang Pak Stanley kalau nggak salah yang bicara, yang menyatakan bahwa disabilitas ini sebetulnya punya potensi, dan menurut saya yes, itu saya setuju. Kita bisa melihat seperti Nick Vujicic ya, itu yang tidak bisa dibilang tunajaksa, tapi dia bisa begitu sedemikian motivasionalnya. Dan juga ada satu anak kecil yang dari Korea, namanya siapa itu saya lupa. Dia dilahirkan itu buta dan dibuang sama orang tuanya, terus dipungut sama orang lain, dan ternyata ini bisa dibilang dia punya bakat musik yang luar biasa. Hanya dengan mendengar sekali aja, 1 atau 2 kali, dan dia bisa langsung memainkan alat musik piano. Nah, terkadang itu tetapi tadi seperti yang pemaparan dari Bu Erlina, itu sangat menurut saya menarik, dan itu hanya bisa dipaparkan oleh seseorang yang memang sudah mendalami, yaitu adalah kekurangan percaya diri, yaitu pada saat seseorang itu dia sudah diberikan kesempatan, dia ini bisa mundur. So anyway, nanti saya pikir kita bisa bicara lebih panjang. Saya ada ini kesempatan bertanya kan Pak Edi ya, masalah. Ya, silakan. Oke, ada 2 pertanyaan kalau dari saya. Yang pertama adalah why you do what you do. Kenapa Bu Erlina ini memutuskan untuk masuk ke bidang ini gitu loh. Dan yang kedua adalah how do you finance your startup?
dari mana startup Bu Erlina ini berharap mendapatkan uang? Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab sekarang ya. Yap, Kalau silakan. misalkan kenapa saya lakukan ini, sebenarnya juga saya masih terus berulang kali untuk merenung lagi sih. Tapi intinya gini, saya kan di bidang rekrutmen lebih dari 10 tahun ya, sebagai headhunter. Nah, saya melihat untuk CV-CV yang nggak masuk kualifikasi itu saya kadang kepikiran gitu. Ini CV kemana? Nah, terus saya kepikiran lagi sampai satu waktu, terus gimana dengan teman-teman disabilitas gitu. Nah, sampai ketika itu akhirnya saya lakukan sempat melakukan survei kecil dengan para relawan, dan itu tuh maju mundur sebetulnya. Tapi akhirnya ya dalam satu keputusan saya ambil untuk terus jalan. Gitu sih. Memang nggak itu juga sebenarnya bingung gitu next step-nya kayak apa, tapi ya saya putuskan untuk ya udah tetap jalan aja. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, financing-nya dari rekrutmen services yang lain yang saya lakukan ya Tante. Itu sih. Salah satu seperti itu. Oke, itu kalau saya lihat di website-nya juga ada jualan produk ya. Betul. Apakah di situ juga mendapatkan komisi atau apa? Jadi sebetulnya produk itu kami ada ambil margin juga ya. Tapi terus terang saat ini marginnya ini masih kecil banget. Dalam artian itu margin, kalaupun itu ada margin itu masih hanya bisa untuk biaya operasionalnya dia sedikit. Ya itu tapi belum tutup sih sebetulnya. Gitu. Kami hanya baru kayak yang penting mereka laku dulu gitu produknya. Mereka orang mau repeat order laku, baru kita pikirkan ini ya gitu. Jadi kami belum sampai tahap margin yang gimana sih, karena yang penting mereka laku dulu produknya. Karena kalau kami kerjasama pun, misalkan kayak main dasar ya, dari margin kami aja itu sebenarnya dasar tuh udah ambil sebagian margin kami, sebagian udah lebih dari setengah kadang-kadang gitu. Tapi ya it's okay, karena kita tujuannya branding ya kan, dan tujuannya supaya mereka dikenal dulu lah gitu. Jadi kami ambil itu tetap gitu. Gitu sih. Saya boleh nanya lagi, Pak Edi? Boleh, masih ada waktu. Oke. Apakah ada sukses story dengan orang yang pernah dibantu selama ini? Karena ini kami baru setahun ya, dan dalam perjalanan waktu itu lebih banyak saat pandemi itu lebih ke produk sebenarnya dibandingkan untuk lowongan pekerjaannya. Lowongan pekerjaannya sudah ada, tapi untuk fulfill candidate-nya kan yang tadi saya ceritain. Tapi kalau dari produk, success story itu adalah jadi nggak nyangka juga nih ceritanya pas saya share di grup-grup, ada satu temen yang dari satu perusahaan yang punya klien banyak gitu cerita. Nah dia tuh nge-tap dengan klien, biasanya dia tuh nge-tap dengan klien, dan salah satu kliennya ini klien multinasional gitu. Terus saya diperkenalkan dengan kliennya, dan sampai sekarang mereka tuh setiap kali meeting 2-3 bulan sekali itu belanja ke kita. Jadi belanjanya per 2-3 bulan, dan itu produknya produk makanan lumayan banyak gitu, beberapa juta lah. Jadi itu jadi kayak pelanggan tetap kita nih saat ini. Bahkan kemarin kita ngadain internal pameran gitu ya, karena ada dari managing globalnya datang, kita dapat satu tempat space gitu internal itu, dan si managing globalnya itu juga kayak mengapresiasi programnya ini kan, karena mereka harus ada program diversity dari global, dan kita support itu, dan apresiasinya lumayan bagus. Jadi kita maksudnya tetap bekerja sama dengan mereka sampai saat ini. Gitu. Oke. Ya, ditahan. Nanti saya akan balik lagi kalau ronde berikutnya ya. Nah, sekarang saya panggil satu community representative lagi nih. Ini adalah Bro Jordi. Oke. Nah, Bro Jordi. Ini Bro Jordi pas kebetulan device-nya nggak bisa pakai apa background, virtual jadi background ya. Iya. Oke. Sama seperti Pak Ans tadi, Bro Jordi bisa nggak ngasih sedikit ya 1-2 menit tentang
Bro Jordi nih, ini siapa, kemudian apa namanya, setelah kasih tahu siapa Bro Jordi, kemudian baru sama seperti Pak Ans tanya atau memberikan feedback gitu. Silakan. Oke, thank you Pak Edi. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jody Siddhartha ya. Usia saya saat ini 21 tahun dan saya aktif sebagai seorang digital marketer tepatnya dari usia 13 tahun, dan puji Tuhan hingga hari ini saya sudah membantu. Saya sendiri sudah menulis buku dan membantu orang-orang untuk menulis buku. Total buku yang sudah berhasil diterbitkan, puji Tuhan ada 11 buku. Semuanya mengenai dunia bisnis dan dunia motivasi, dunia pengembangan diri. Selain itu, saya juga memiliki beberapa usaha lain seperti usaha koperasi, lalu seperti beberapa program affiliate marketing, dan ada bermain di dunia penerbitan buku juga. Gitu Pak Edi. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nah, mungkin gini Pak Edi, kalau tadi Pak Ans fokusnya untuk pertanyaan, saya boleh ya kalau mau langsung kasih masukan, tapi dari sisi anak low vision nih Pak. Boleh, silakan. Ya, jadi gini, Bu Erlina dan teman-teman, mungkin sebelumnya buat yang belum tahu ya, saya sendiri juga mengalami low vision dan ini saya alami sejak lahir. Betul-betul sejak lahir, ibaratnya muncul keluar ke dunia itu udah terlahir sebagai seorang anak yang low vision. Makanya kenapa waktu tadi Bu Erlina cerita tentang kendala-kendala yang dialami oleh rata-rata membernya, saya ngerasa bisa relate di situ. Jadi gini, Bu Erlina, kalau bercermin dari pengalaman saya dulu, saya pun sama. Dulu boleh dibilang boro-boro berpikir untuk jadi seorang digital marketer ya. Dulu waktu saya masih SD, untuk nyalakan komputer aja saya harus dibantu orang. Ditambah lagi saya juga punya banyak trauma masa lalu, karena saya sering dibully, karena saya tanda kutip, bukan hanya teman, tapi guru pun, bahkan ada yang terkadang ngebully saya secara halus. Itu banyak menimbulkan luka batin, menimbulkan trauma di saya. Dan itu juga tanpa sadar membuat saya jadi ragu-ragu untuk bergerak. Nah, mungkin kalau sedikit saya boleh ceritakan prosesnya, usahakan mungkin untuk orang-orang yang mengalami disabilitas ini jangan langsung diberikan materi, edukasi, atau skill dulu, Bu Erlina. Ini kalau mungkin saran dari aku ya. Coba untuk lengkapi mereka yang pertama dengan dunia terapi dulu. Lakukan sesi mungkin NLP atau hipnoterapi, lalu sesi one-on-one consulting, ya heart to heart, dengan tujuan agar bisa memperbaiki traumanya dulu. Karena itu yang saya lakukan dulu. Papa saya kemudian adalah seorang hipnoterapis, jadi papa saya betulin saya punya trauma masa lalu, saya punya stres tuh saya dibersihkan dulu. Nah, ketika masalah-masalah ini sudah hilang, saya sudah berhasil membangkitkan raksasa yang terpendam dalam diri saya, barulah orang tua saya membekali saya dengan pelatihan-pelatihan motivasi. Itu sebelum masuk skill tuh, pelatihan-pelatihan motivasi dulu. Tujuannya apa sih? Agar mindset suksesnya itu terbangun dulu. Mindset suksesnya terbentuk dulu. Kalau mindset suksesnya udah terbentuk, dikasih skill apapun, pasti mereka akan berapi-api untuk ngejar itu. Itu sih kalau masukan dari aku, Bu Erlina. Semoga membantu. Iya, terima kasih. Tapi memang ada kami kendala ini kalau misalkan kayak one on one gitu kan, gimana ya? Mereka kan beda-beda lokasi ya, berjauhan. Nah ini kami ada kendala di situ sih. Kalau emang harus. Oke, minimal terapi massal dulu, Bu Erlina. Kan kita sekarang nih ibaratnya bisa pakai Zoom, kita bikin model seperti terapi massal ya. Banyak kok saat ini pakar-pakar hipnoterapi yang bisa diundang untuk memberikan terapi secara massal. Nanti mereka sambil praktek di rumah. Itu efektif sekali. Memang nggak bisa sekali pastinya, butuh beberapa kali sesi. Tapi pasti ada perubahan. Jadi kita bikin sesi kelas untuk lebih ke ini ya, kayak untuk self healing ya. Gitu betul, ya? Betul. Ya, oke. Terima kasih. Ini masukan juga bagus nih. Wah, ini sesuatu yang berharga sekali ya untuk apa namanya apa yang sedang Bu Erlina mau lakukan. Pas kebetulan juga dari Pak Jordi apa namanya yang
punya pengalaman seperti itu dan luar biasa sekali. Nah, makanya ini menjadi satu wadah yang saya pikir sangat positif sekali, sehingga di sini bisa saling memberi gitu ya. Dan wadah ini saya juga mau dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain. Mungkin masih banyak sekali yang bisa berkontribusi gitu. Dan benar sih, saya setuju dengan Bro Jordi bahwa it's all about the first thing adalah tentang mindset. Semua ada di sini. Kalau di sini bilang nggak bisa, nggak mau jalan. Tapi kalau di sini sudah bilang, saya akan berusaha melakukan atau masih ada kesempatan, pasti bisa jalan. Masalahnya adalah mulai dari sini. Dan mungkin nanti ada ide-ide lain ya dari teman-teman semua yang bisa memberikan insight kepada Bu Erlina nih, karena noble sekali yang dia lakukan, dan saya tahu nggak gampang. Ngurusin yang bukan disabilitas aja nggak gampang. Apalagi yang mereka sudah punya persoalan diri dan penolakan dan segala macam, itu saya tahu nggak mudah. Maka dari situ, dan hari ini juga bukan satu kebetulan ya, Bro Jordi itu waktu pertama mau tanya gitu kan sebagai presenter gitu. Cuman saya bilang ya pas kebetulan yang dia mau bawakan tuh bukan apa yang sedang dia bangun. Mestinya yang di present adalah apa yang sedang kita bangun gitu, atau brand kita sendiri. Tapi ternyata saya tawarkan jadi community representatif, kita keep dulu pada saat itu. Jadi belum tahu tuh ada ini. Kalau saya ingat saya belum tahu ya. Bu Erlina, kemudian si Pak Joko itu akan present yang bertemakan seperti ini. Jadi ini bagi saya percaya ini nggak kebetulan gitu kan. Dan kalau hari ini bisa ketemu, bisa ngobrol, mungkin there is something happen yang bisa kalian lakukan. Oke, kalau dari Bro Jordi masih ada lagi nggak 1-2 menit untuk mungkin bertanya atau apa gitu. Kalau tidak, saya akan kasih yang lain. Dari saya cukup sih, cukup Pak. Nanti paling kalau emang Bu Erlina ada pertanyaan atau apa mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut setelah ini boleh japri nanti. Silakan Bu. Boleh banget. Ya. Oke, nanti karena kita ini di dalam satu grup ya, jadi udah itu ada fasilitas one-on-one meeting lagi ya di iCommunity kan. Nah, jadi bisa dipakai itu. Nah, jadi hari ini saya lempar ke audiens, ke teman-teman semua. Teman-teman semua, yuk siapa yang mau bertanya atau memberikan insight kepada Bu Erlin tentang apa yang sedang dia bangun, silakan. Jika belum ada, Pak Joko bisa juga untuk menambahkan. Ataupun Bu Erlin bisa bertanya, mungkin secara cepat gitu kan, ke Pak Ans ataupun ke Pak Ans lah. Kalau Bro Jordi tadi sudah ngomong bisa ngobrol one-on-one. Pak Ans juga harusnya bisa sih. Silakan. Mungkin kalau event-event untuk digital marketing ada masukan nggak, Bro Jordi? Untuk digital marketingnya. Oke, untuk itu aku bisa bantu sih Bu Erlina. Memang kalau mau melatih digital marketing untuk disabilitas pasti caranya berbeda. Aku pasti akan share gimana caranya aku dulu belajar mengenal dunia online. Jadi kalau memang mau untuk ngundang aku buat sharing-sharing buat anak-anak disabilitas, aku really welcome kok. Guys, mantap. Ya. Mungkin seperti itu ya. Kita bisa mulai dari sharing-sharing ya skill buat mereka ya, bukan cuma sharing sih, sambil juga ada hal yang sifatnya soft skill juga kita bisa ceritain, dan itu juga membantu mereka kasih inspirasi ya. Boleh, silakan Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Boleh. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman semua. Nah, siapa yang mau bertanya? Audience, boleh. Kalau audience belum ada, saya berikan ke Pak Ans. Silakan Pak Ans. Tadi masih ada yang ngeganjel. Oke, tadi melanjutkan yang tadi itu
story-nya kan ada ya. Dan menurut saya kan tadi sempat ngeliatin juga di Twitter-nya, di mana orang-orang di Twitter, ada Facebook juga ya. Nah, yang saya melihat itu adalah yang di-showcase produknya. Nah, pernah nggak terpikir untuk men-showcase orangnya? Jadi siapanya yang sedang mengerjakan sesuatu. Nah, kayak seperti tadi kan ada sempat kerjasama dengan apa namanya satu company ya. Nah, itu barangkali ada seseorang yang orangnya entah dia bisa datang, kalau dia bisa datang dia ada di tempat sedang berjualan atau sedang dia create satu produknya, dibuat satu foto, terus kita buat satu story pendek, nanti dari sana kita bisa bikin TikTok-nya, bisa bikin YouTube atau apapun itu, dan itu nanti kita bisa blast. Dan dari sana menurut saya jadi satu nilai tambah ya, karena orang itu membeli karena cerita. Yes. Dan lagi saya nggak tahu apakah Bu Erlina pernah mendengar yang namanya duanyam. Duanyam ini adalah satu sama sukacita. Itu ada dua apa namanya, bukan startup. Ya, we can call Ya, them. kalau duanya pernah ini tahu. Nah itu kan mereka mulai dari sesuatu yang nggak mudah juga kan. Yang saya tahu kan si duanyam itu dia memberdayakan orang wanita yang dia di daerah NTT. Nah tapi kan dan dia unfortunately di Indonesia apresiasi terhadap para disabilitas dan supportnya ini masih kurang apabila dibandingkan dengan di luar. Nah jadi contoh kita bisa membuat satu batik atau satu kreasi lokal, yang itu kita bisa angkat ceritanya, terus kita bisa promote produknya. Ini kita bicara dari sisi produk, kita belum bicara dari sisi apa namanya freelance orang itu sendiri. Nah kalau kita bicara dari sisi freelance, sebetulnya di zaman sekarang di dunia digital itu banyak sekali yang bisa digarap. Nah saya salah satu yang terpikir adalah begini, apakah Bu Erlina pernah nonton yang namanya Masked Singer? Penyanyi yang bertopeng itu loh. Pernah nonton nggak? Apa? Penyanyi bertopeng. Jadi ada satu show itu kayak The Voice, kayak American Idol, Indonesian Idol, things like that. Nah dia ini seseorang ini dia nyanyi dan dia pakai topeng gitu loh. Suaranya bagus. Dan ini juga sebetulnya satu yang bisa digarap juga. Misalkan dari para disabilitas, terutama yang disabilitas netra, itu mereka punya suara yang bagus. Kita bisa shoot mereka bisa nyanyi, upload ke YouTube, dan itu nanti we can get something. Kami ada kerjasama dengan yayasan yang isinya teman-teman netra semua, dan mereka punya suara yang bagus. Bahkan udah bikin album. Tapi albumnya memang kebanyakan album rohani. Nah ini barangkali nanti kita bisa bicara ya. Saya juga ada network ke production house semacam gitulah. Nanti mungkin saya yakin ada artis-artis lokal yang mau bekerja sama dan mereka mau membantu. Contoh memberikan lisensi untuk lagunya dipakai, dinyanyikan untuk mereka. Nanti kita bisa upload ke YouTube dan itu dapat uangnya. Menurut saya nggak ini ya. Cukup besar tuh, nggak main-main gitu loh, tapi harus digarap dengan benar. Nah tapi kembali apakah ini nanti sejalan dengan apa yang Bu Erlina akan jalankan ke depan, itu saya ya silahkan, itu nanti dipertimbangkan. Dan kebetulan saya juga aktif di Lions Club, dan saya kebetulan pada saat ini kita juga sedang kolaborasi dengan satu komunitas yang namanya Menggapai Harapan. Mereka ini kebanyakan disabilitas rungu. Dan mereka ini berjualan di Mall Kelapa Gading, dan nanti kita bisa bicara lah tentang hal ini, nanti kita bisa ketemukan, terus barangkali ya we can do something or I don't know. Jadi itu dari saya, thank you. Ya, terima kasih Pak. Kami juga memang intinya sih kami akan membantu dan kolaborasi apapun yang ujungnya untuk kemandirian ekonomi mereka. Gitu. Karena dan itu diselesaikan di one-on-one meeting. Ya, jadi itu one-on-one meeting, kalian harus bikin janji berdua. Di sini intro sedikit ya, seperti
sumbu gitu dicalain sedikit nanti tinggal membesar. Nah, karena durasi waktu dan ada satu pertanyaan dari Pak Jo. Di sini pertanyaannya, apakah ada teman-teman yang mengalami autism yang dibantu oleh tim Bu Erlina? Sekalian mau nanya juga, apakah autism termasuk disabilitas? Silakan. Kebetulan kalau kami saat ini fokusnya itu teman-teman disabilitas fisik, gitu. Fisik itu berarti kan disabilitasnya di faktor fisik ya Pak. Entah itu netra, entah itu rungu, bicara, daksa, lebih ke arah situ sih Kak. Kami belum merambah ke disabilitas kebutuhan khusus ataupun disabilitas mental atau intelijensi, belum sampai situ. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Jadi nanti kalau pas ada expand untuk membantu teman-teman di autism, nah boleh untuk call atau diinformasikan ya, ini kita sudah ada. Nah, ini yang sering terjadi kalau sudah mau habis, banyak yang nanya. Sebelumnya, terima kasih insight-nya untuk para pembicara. Izin bertanya bagaimana cara mengarahkan seorang penyandang disabilitas mulai dari nol hingga menghasilkan sebuah karyabilitas. Kebetulan saya seorang fisioterapis medis. Cukup banyak pasien yang penyandang disabilitas. Silakan. Kalau dari kami sendiri sih biasanya kami tanya mereka punya produk apa atau mereka bisa bikin apa. Nah, nanti dari produknya itu difotokan dulu atau dikirim dan kita kan melakukan kurasi. Kurasi itu kita kan cek kualitas produknya bagus apa enggak. Kalau nggak bagus ya kita kan ngomong apa adanya sih. Kalau produknya misalkan nggak bagus di mana dan itu perlu ditingkatkan. Seperti itu. Karena kami akan membantu mereka produk itu sampai layak jual, betul-betul layak jual. Jadi dalam artian jual itu bukan karena faktor kasihan. Kalau faktor kasihan itu orang cuma sekali beli kapok. Tapi kalau misalkan faktornya emang produknya bagus, mereka akan repeat order. Yang terjadi seperti itu. Jadi kami akan lakukan kurasi, bahkan kami akan bantu sampai packaging-nya. Tapi intinya satu, mereka emang produknya kualitasnya itu harus dijaga gitu. Itu sih kalau dari kami. Ya betul, setuju sih. Memang kita senang untuk membantu, happy untuk membantu, tetapi kalau kualitasnya kurang, itu yang ada hanya sebentar gitu ya. Kita maunya kan biar manjang ya. Oke, thank you so much untuk sesinya Bu Erlina. Jangan kemana-mana dulu. Nanti sementara saya akan unspotlight. Nah, sekarang saya berikan kepada Pak Joko dari Bhinneka apa nih? Saya contohkan dulu ya. Dari founder dari Bhinneka Prostetik. Oke, Pak Joko Suliyarti. Nah, waktu dan tempat 6 menit ya, Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak. Sebentar, saya share screen. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Joko Suliyarto, founder Bhinneka Prostetik. Fokus kami di satu bidang, yaitu difabel atau tunadaksa, khususnya yang amputasi kaki. Setelah operasi amputasi kaki, pastilah mereka produktivitas itu akan sangat turun drastis. Mobilitas jadi sangat terbatas, dan ketika sudah sembuh, belum mempunyai prostesis atau kaki palsu. Dengan keadaan barunya itu pun malu untuk keluar rumah. Ada pula yang sudah punya kaki palsu, tetapi tidak nyaman dipakai. Di sisi lain, masih sangat minim informasi tentang kaki palsu yang tepat dan benar. Banyaknya kaki palsu dibuat oleh pengrajin atau otodidak di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah ada tenaga profesional, yaitu ortotis prostetis, yang fokus di bidang prostesis, tapi masih sangat minim. Nah, apa sih yang mereka inginkan?
Mereka menginginkan prosesis yang nyaman, aman, mudah dikontrol, dan tentunya ringan. Ketika semua itu sudah didapatkan, maka mereka dapat kembali beraktivitas, kembali mobilitas, mandiri kembali, dapat bekerja kembali sehingga produktif. Bukan hal yang nggak mungkin mereka kembali percaya diri. Satu kunci utama bagi kami agar kaki palsu itu nyaman adalah soket yang presisi. Soket itu bagian yang kaki palsu, salah satu bagian kaki palsu yang bersentuhan langsung dengan puntung kaki, sehingga rasanya pertama kali sehingga klien atau amputee merasakan pertama kali itu di bagian soket. Kami juga memberikan latihan program berdiri dan berjalan. Tentunya prosesis harus dibuat oleh tenaga profesional. Setelah selesai, kami tetap melakukan follow up. Target kami ada 3, yaitu amputee yang mampu membeli prosesis. Untuk yang belum mampu, kami mengajukan proposal kerjasama melalui program CSR perusahaan. Serta masih banyak orang baik di sekitar kita yang mau dan mampu memberikan donasi dalam bentuk prostesis. Key activity kami saat ini adalah edukasi melalui media sosial, terutama YouTube. Setelah itu baru kami bawa lebih detail lagi edukasi melalui video call atau bertatap muka langsung. Key partner kami adalah komunitas amputee, dokter rehab, CSR perusahaan, serta orang-orang baik. Key resource kami yaitu tempat praktek, workshop, serta sumber daya manusia. Hal kecil yang kami lakukan dapat merubah hidup seorang amputee atau difabel atau tunadaksa. Seperti contoh dalam video ini sebelah kiri, masih sangat kesulitan memakai kaki palsu ketika berjalan, kurang percaya diri, atau bahkan ya masih kesulitan sekali. Nah, sebelah kanan afternya ini sudah bisa berjalan dengan mandiri, dengan percaya diri. Nah, ini adalah klien yang sama atau orang yang sama, sudah kembali bekerja. Mimpi besar kami adalah melihat tunadaksa, terutama amputasi kaki, tersenyum lebar, bersengkrama dengan keluarga, produktif, beraktivitas tanpa ada rasa khawatir dengan kondisi barunya, walaupun memakai kaki palsu. Ya, tim kami saat ini baru ada 3, yaitu saya sendiri, ortotis prostesis, Budi Buwono sebagai fisioterapi, dan Novi Hudianto sebagai teknisi. Kontak kami, alamat kami di sini, di Ciledug. Bisa hubungi saya langsung di 0877 884 1838. Ya, inilah kami, Bhinneka Prostetik. Masih ada waktu, Pak? Masih Pak, 1 menit. Aduh, 1 menit. Kalau ya, silakan Pak. Sebenarnya background saya memang ortotis prostetis atau memang spesialis untuk memakai kaki palsu, kuliah di kaki palsu. Sehingga apa sih yang menjadikan saya masuk ke dunia ini adalah melihat mereka tersenyum kembali, bisa beraktivitas kembali, itu sangat-sangat membahagiakan buat kami. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Joko sudah sharing nih tentang bisnis yang sedang dijalankan, dan ini luar biasa sekali. Kita dapat sesuatu ya yang baru nih, dan kita juga melihat ada seorang Pak Joko yang ngambil kuliahnya
atau ngambil ilmunya itu di spesialis kaki palsu gitu ya. Iya, betul. Oke. Ya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Bro Ans untuk sama seperti yang tadi ke Bu Erlina, tapi perkenalannya tidak usah karena tadi sudah kenal. Silakan, Pak. Oke, thank you Pak Joko. Ini Ya. apa namanya, to be honest, satu bidang yang unik juga ya. Dan Iya. saya baru tahu ternyata ada sekolahnya. Dan Nah, saya juga baru tahu ternyata sekolahnya cuma ada 2 di Indonesia kalau nggak salah ya, di Jakarta betul. sama di Solo ya. Iya. Apa namanya, saya juga barusan ingat karena kebetulan kita pernah donasi itu Pak. Kebetulan kita pernah donasi 2 atau 3 orang yang memang membutuhkan kaki palsu, dan akhirnya ada satu yayasan di daerah Jakarta Utara, dan akhirnya kita kolaborasi sama mereka yang membantu untuk membuatkan kaki palsunya. Dan memang cukup makan waktu ya. Dan apalagi kalau misalkan anak-anak, nah anak-anak ini kan otomatis seiring dengan bertumbuhnya usia, bertumbuh kembangnya badannya dia, otomatis kan dibutuhkan prostetik yang lebih baru lagi, nanti butuh diukur lagi dan segala macam. Nah, kalau tadi kalau saya melihat, saya juga sempat mampir sebentar ke website-nya. Website itu sudah ditata dan sudah dibuat dengan sangat baik banget. Jadi baguslah website-nya, keren banget. Nah, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah kalau saya lihat ini secara bisnis kelihatannya pengalaman sudah sangat oke. Nah, apakah dari Pak Joko sudah mempunyai bisnis model Canvas atau strategi bisnis apa yang untuk sustainable, untuk yang bisa membuat bisnis Pak Joko ini bisa berjalan ke depannya? Nah, saya bicara bisnis kenapa? Karena di sini saya melihatin usahanya sudah jelas, mangsa pasarnya sudah jelas, apa yang produk yang ditawarkan juga sudah jelas. Tapi saya mau tahu strategi ke depannya. Nah, terus yang kedua adalah kolaborasi dengan siapa? Tadi kan sempat ada orang yang mau donasi apa dan segala macam. Nah, kira-kira kolaborasi dengan siapa lagi yang bisa membuat usaha atau bisnis Pak Joko ini akan bertumbuh lebih baik lagi di masa depan? Demikian 2 pertanyaan dari saya. Thank you. Baik. Terima kasih Pak An. Untuk strategi ke depannya itu secara jujur bisnis model Canvas itu masih acak-acakan gitu kan. Masih acak-acakan karena memang background saya memang teknik dan ortotis prosesis tadi. Sehingga ini bisnis untuk di bidang bisnis ini sendiri baru terjun di 2021. Tapi untuk pengalaman pembuatan kaki palsu lulus dari 2012 sampai 2021 itu bekerja gitu. Jadi bekerja di bidang kaki palsu. Nah, untuk strateginya model Canvas kami memang fokusnya yang saat ini pertama memang untuk edukasi, karena masih banyak orang atau amputee yang memilih ke ortodidak atau pengrajin. Nah, di situ pun edukasi itu yang memang harus digencarkan saat ini. Edukasi yang tepat tentunya. Dan selain itu yang kami lihat memang strategi di sisi lain memang mulut dari mulut, sehingga salah satu cerita sukses story yang tadi di-sharing di video itu, ya itu akan mengimpact kepada orang yang lain, amputee juga. Jadi referral. Ini sudah bikin di Bhinneka Project, apa sih manfaatnya? Oh, bisa jalan, oh bisa kembali beraktivitas. Nggak hanya di rumah saja, bisa bekerja kembali. Gitu. Nah, di salah satu yang mendukung saya atau kami mendirikan Bhinneka Prostetik adalah salah satu atlet paracycling di Indonesia, yaitu di foto tadi yang bersama kedua anaknya itu namanya Mas Fadli, itu juga mendukung penuh
untuk bikin usaha ini atau bisnis ini. Karena beliau berkata begini, Mas, yang saya cari itu adalah orangnya, bukan barangnya, bukan komponen, tapi orang yang mampu atau bisa bikin kaki palsu. Seperti kalau ke bengkel pun yang dicari teknisinya, bukan bukan komponennya. Oh ini ya yang ahlinya di situ, ya itulah yang dicari. Nah, di sisi lain untuk kolaborasi sendiri itu memang saat ini orang-orang baik yang memang belum mau disebut namanya. Kalaupun bisa dicek, yang mau disebut namanya adalah dari dokter rehab sendiri mau berdonasi untuk memberikan donasi kaki palsu. Dari YouTube kami itu udah ada beberapa. Nah, di sisi lain itu masih kesempatan besar untuk masuk ke arah asuransi, baik Jasara Harja, boleh nyebut nama nggak ini? Boleh. Boleh. Oke. Ya itu kan Jasara Harja itu kan kecelakaan, ya kan, kecelakaan lalu lintas. Nah, penyumbang terbesar untuk masalah amputasi kaki adalah 2, yaitu kecelakaan lalu lintas serta diabetes. Itu 2 ini yang saling berkaitan. Nah, di sisi lain asuransi juga dari ini pemerintah juga ada program dari BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Nah, kalau untuk BPJS Kesehatan memang masih sangat terbatas dananya. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan kami masih bermasalah atau belum siap dalam perihal legalitas tentunya. Karena legalitasnya perlu banyak di situ. Gitu aja kurang lebih, Pak. Mungkin masih banyak dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain yang memberikan masukan tentang strategi ini. Oke, sedikit menanggapi ya. Nah, ini yang terus terang sebenarnya saya pernah ngalamin di beberapa kali. Jadi seseorang employee yang menjadi seorang business owner, this is two different thing. Nah, tadi pada saat Pak Joko cerita, ya yang dicari adalah montir, ya montirnya kan, betul. Nah, tetapi kalau kita mau usaha kita berkembang, kita mau usaha kita besar, suka nggak suka, kita harus perlu paham yang namanya ekonomi. Betul. Nah, bila nggak paham, ini nanti dampaknya akan panjang lah. Nah, untuk hal ini ya saya pikir nanti Pak Joko bisa konsultasi, bisa cari orang yang bisa membantu dari sisi pembuatan bisnis model kanvas, atau paling nggak ini dari sisi keuangan. Ini kita bicara dari laporan keuangannya, Pak. Jadi pembuatan laporan keuangan sederhana, dari sana kelihatan laba atau rugi. Jadi jangan sampai usaha yang dirintis ini nanti kolaps bukan lantaran nggak ada customer, tetapi karena mismanage dalam manajemen keuangannya. Nah, terus yang kedua adalah mengenai asuransi, itu juga menarik ya, maksudnya dengan kan nggak cuma Jasara Harja, berarti kan ada provider asuransi yang lain. Nah, jadi dalam hal ini mungkin bisa collab dengan mereka juga. Jadi kalau ada yang mengalami kejadian seperti ini bisa kontak ke Bapak dan segala macam. Terus sama edukasi paling dengan dinas sosial berarti ya. Cuma nggak tahu gimana tuh. Edukasi itu yang mau dinas sosial ini yang saya izin sharing yang memang masih minim edukasi dari dinas kesehatan sendiri pun belum tahu adanya ortotis prostetis atau tenaga kesehatan yang fokus di bidang kaki palsu itu, Pak. Saya izin, makanya ini secara ini harus gencar perihal edukasi ini. Itu. Oke. Ini tadi udah banyak masukan ya dari Pak Ans. Memang untuk teman-teman semua nih, Pak Ans ini cukup enak untuk diajak diskusi karena banyak banget yang dikeluarkan tuh daging semua. Mungkin akibat lama-lama bermain sama Impactner juga ya. Nanti kok jadi iklan. Oke. Untuk selanjutnya, Bro Jordi silakan. Oke, Pak Edi. Kalau untuk pertanyaan sebetulnya sudah banyak yang tadi yang saya mau tanya sebenarnya tadi sudah ditanyakan sama Pak Ans juga. Saya cuma mau nanya satu hal aja sih ke Pak Joko gini, Pak.
tadi kan Bapak cerita banyaklah tanda kutip orang-orang baik nih yang bersedia untuk menyumbangkan atau berdonasi untuk memberikan kaki palsu tersebut. Nah, cuma mungkin kita tahu ya, mencari orang yang terus-menerus mau mendonasi dan sebagainya itu kan butuh effort, menguras pikiran, harus cari ide lagi untuk bagaimana caranya mereka tertarik dan sebagainya. Pernah kepikiran nggak Pak untuk cari investor tapi yang sifatnya betul-betul jangka panjang? Karena menurutku ide bisnisnya Pak Joko nih bagus banget gitu. Pernah kepikiran nggak tuh Pak? Pernah, saya jujur pernah kepikiran untuk mencari investor. Akan tapi kembali lagi, tadi yang sebelumnya adalah employee, sekarang jadi business owner, itulah tantangan saya sendiri. Karena masih butuh masukan, terutama butuh mentor agar supaya melihat dari sisi agar saya bisa melihat dari sisi business owner itu seperti apa, itu pandangannya seperti apa. Kalau untuk ke sana, contoh saja, kalau investor itu dalam 5 tahun itu butuh berapa, ini saya belum dapat gambaran. Itu. Nah, memang selama ini untuk running, ya memang dari dari DP kita olah supaya running untuk startup ini. Gitu. Oke, berarti intinya seperti yang tadi Pak Ans bilang ya, ujung-ujungnya emang harus bikin BMC lagi, bisnis modal kanvas, dan harus rapiin laporan keuangan. Karena kan pastinya investor nggak akan mungkin mau mendanai kalau laporan keuangan masih berantakan. Dari saya udah cukup sih Pak Edi. Ya, Betul. betul sih. Memang ini kalau kita melakukan sebuah pekerjaan yang bersifat social impact, jangan hanya terkunci kepada sosialnya. Kadang sosialnya itu juga itu sangat bagus sekali, tapi kalau kita terkunci ke sana, akhirnya kita tidak create revenue ya, kita tidak create omset, dan itu jadi sebuah persoalan tersendiri. Dan tadi yang disampaikan sama Pak Ans benar, nanti jadi nggak berkembang. Padahal misi, visi sudah jalan di situ, dan itu bukan sesuatu yang untuk mulainya aja berpikir memulai yang itu saja, itu sedikit ya orang yang terpikirkan gitu. Kan sayang sekali kalau itu tidak dimaksimalkan. Nah, kalau saya pikir untuk kasusnya Pak Joko ini harusnya tidak terlalu sulit di teman-teman yang ada di dunia, di ekosistem startup gitu ya. Dan karena yang diusung ini adalah sesuatu tentang sosial. Dan memang social planner ini mesti lebih banyak lagi, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum banyak orang bisa masuk ke situ. Mungkin karena bukan nggak peduli sih, nggak kepikiran aja kali ya. Nah, jadi mesti digabungkan dengan hal-hal yang lebih advance, apalagi kalau dilihat di luar, sudah teknologi cukup lumayan luar biasa. Saya ngelihat ada video dari 2003 atau 2003 gitu, 2005 gitu, ada cuplikan video buat robot yang tadinya jalannya gerak-gerak susah, sekarang sampai bisa jumpalitan, dan itu keren banget. Dan itu saya yakin bisa terjadi untuk membantu orang-orang yang kurang di sana gitu. Dan saya pikir kalau terkoneksi dengan baik, itu pasti bisa, Pak. Nah, pas kebetulan kami di Gen Indonesia, ini adalah Global Entrepreneurship Network, dan ini kasus yang Bapak bawa ini adalah kasus di seluruh dunia. Dan sebenarnya butuh inovasi saja, kreativitas yang lebih gitu ya. Ada salah satu contoh kasus, ada dari Indonesia, namanya eFishery. Apa tuh eFishery? eFishery itu adalah startup yang ngasih makan ikan secara timing gitu ya, otomatis gitu. Ya di awal itu, dan kemudian dia ikut kompetisi di
Global Entrepreneurship World Cup gitu, yang masih dalam satu naungan dari Global Entrepreneurship Network. Startup Hadal juga ada di bawah dari Gen Indonesia itu, di Gen itu. Nah, jadi dia menang sampai ke kompetisi di luar. Nah, hanya memang yang dibawa ada teknologinya. Jadi saya pikir kalau tadi dilihat ya, itu produknya sudah bagus gitu, sampai ada apa namanya, modifikasi gitu, sampai ya kelihatannya udah nggak seperti kaku gitu, dan itu sudah bagus. Itu kalau ditambahin lagi, kalau nggak salah Bro Anthony kan main di itu tuh mesin-mesin gitu ya. Nah itu mungkin boleh dikonekin ke Bu Juli tuh. Nah jadi itu robot kan, si Bu Juli kan mainnya robot kan. Ya, who knows itu bisa jadi sesuatu dan bisa jadi mentor gitu ya. Jadi kalau saya pikir kalau mungkin di saat ini, di momen ini, saya tangkap bahwa Pak Joko ini dengan Bhinneka Prostetiknya ini butuh gitu ya, yang namanya mentor gitu kan, untuk agar supaya bisnis yang dijalankan yang mungkin kurang pengetahuan di dunia entrepreneur-nya karena sedang baru masuk gitu, tapi udah bagus banget masuknya, hanya perlu dikembangkan, perlu ditajamkan, dan saya pikir ini tidak sulit sih cari sosok mentor itu gitu. Tapi perlu saya kasih info di sini bahwa semua kegiatan itu memang orientasinya bukan uang, tetapi kalau ini dijadikan sebuah bisnis, ada revenue yang masuk, pasti ada menyangkut uang. Dan biarlah itu diolah benar-benar satu manajemen yang baik, sehingga si mentor pun mungkin tidak sia-sia dia memberikan pembelajarannya ataupun pendampingannya. Jadi makanya harus dirapikan dulu gitu ya. Nah, jadi saya pikir sih harusnya nggak gampang, dan sudah statementnya tadi sudah jelas bahwa butuh mentor. So teman-teman yang mau jadi mentornya Pak Joko, yang punya semangat sosial, boleh nanti ngobrol-ngobrol ya. Tadi mungkin Pak Joko bisa ketik di chat nomor WA-nya atau websitenya, sehingga teman-teman bisa nyatet ya. Nah, kemudian bisa kontak-kontakan. Oke, dari teman-teman audiens, apakah ada yang mau bertanya atau memberikan masukan? Monggo. Kalau ada, silakan cepat. Kalau tidak ada, kita akan akhiri sesi Sarap Hadal dengan iCommunity di malam hari ini, dan nantikan di bulan depan kita ada ini juga, hal yang seperti ini. Ingat, di hari Kamis minggu pertama setiap bulan. Tapi bagi teman-teman yang mau menjadi presenter seperti ini agar dapat dikenal gitu, atau memperkenalkan bisnisnya, mendapat masukan yang luar biasa, berjejaring, yuk kalau mau langsung hubungin saya. Saya ada di grup iCommunity, kemudian atau ke Bu Delisa, dan nanti kita akan atur untuk bisa present. Dan teman-teman yang di level member pro itu diberikan privilege untuk menjadi community representatif. Dan saya pikir acara malam hari ini kalau memang nggak ada lagi, ya saya akan tutup ya. Oke, nah sepertinya tidak ada. Jadi sebelum selesai ini acara, Bu Erlina nanti bisa gabung sama kita lagi ya. Kita mau foto bareng. Kemudian sebelum
acara ini selesai, saya mau minta sama community representatif untuk memberikan respon gitu ya tentang acara saraf adel ini. Kira-kira seperti apa, dan sekaligus juga ngundang teman-teman yang lain yang masih belum ngikut. Silakan dari Pak Antoni dulu. 1-2 menit, Pak. Oke, thank you Pak Edi kesempatannya. Jadi Indonesia ini saat ini waktu yang bagus bagi kita untuk memulai sebuah usaha di Indonesia. Kenapa kita bisa melihat di luar negeri itu banyak krisis ini itu dan segala macam, tapi Indonesia kondisi ekonominya ini cukup baik. Nah, kendalanya di Indonesia itu adalah kita kekurangan yang namanya entrepreneur, kita kekurangan yang namanya pengusaha. Jumlah perbandingan antara pengusaha dan kita dibandingkan dengan negara-negara lain, apalagi seperti Singapura, seperti Malaysia, dan lain itu masih jauh. Jadi saya mau welcome Pak Joko yang baru bergabung dengan entrepreneur. Ya, makasih. Welcome to the club. Selamat datang. Nah, kita akan sama di sini dengan naungan daripada Gen, dengan naungan daripada iCommunity. Kita di sini kita saling membantu. Kenapa? Karena kita pengen sama-sama maju seperti itu. Dan bagi teman-teman yang khawatir, takut presentasi ini, takut presentasi itu, ada kekhawatiran apa, itu kita bisa bantu semua lah. Ibaratnya ya di sini kita nggak bicara tentang kita. Memang saya pribadi misalkan seperti ini, saya dapat apa sih saya bantu begini? Saya hanya dapat kepuasan. Dan buat saya kalau tadi Pak Joko itu senyum ngeliatin orang yang bisa berjalan dengan kakinya itu, kalau buat saya melihat Pak Joko dan Bu Elina itu mendapatkan satu insight yang baru pada saat saya sharing atau pada saat saya bertanya, itu sesuatu yang tidak bisa dibayar oleh uang. Jadi demikian, jadi mari kita sama-sama bangkitkan entrepreneur di Indonesia. Thank you. Oke, thank you Pak Hans. Kemudian untuk Bro Jordi, boleh. Oke. Buat saya sesi ini luar biasa banget ya Pak Edi. Saya ngelihat tadi itu betul-betul suasana kekeluargaan itu dapat banget. Jadi bukan seperti layaknya seorang mentor atau apalagi seorang judge kalau versinya Pak Edi dengan orang yang mau mempresentasikan bisnis. Tapi betul-betul seperti teman saling sharing. Dan menurutku ini luar biasa banget sih. Jadi memang sekedar ajakan ya buat teman-teman di sini yang mungkin belum join ke iCommunity atau belum masuk ke Gen, ya ayo masuk biar bisa sama-sama berkembang bareng. Karena aku yakin mau kata orang 2023 bakal terjadi resesi, bakal terjadi dunia gelap atau apa, aku yakin kalau kita bisa memperkuat ekosistem seperti ini, kita bisa memperkuat kolaborasi, aku yakin banget kita pasti bisa melewati itu semua. Thank you, Pak Edi. Amin. Thank you untuk komunitas representatif, Bro Jordi sama Bro Hans. Dan sekarang untuk para presenter, saya minta waktu 1 menit dari kalian, dimulai dari Bu Erlina dulu. Apa sih, langsung ngomong dengan tegas, apa yang kamu mau dari kami semua, agar kita bisa membantu startup yang kamu bangun. Silakan. Terima kasih. Yang saya harapkan dari teman-teman semua, itu bisa bantu kami di Karyabitas untuk bisa baik mungkin untuk sisi mentoring atau teman-teman disabilitas, ataupun kita bikin sesi kelas seperti yang Bro Jordi omongin gitu. Bisa saling sharing satu sama lain untuk isi kelas soft skill kita secara online atau offline gitu. Sip, itu jelas banget. Jadi yang paling praktikal adalah langsung minta untuk bikin kelas lah yang paling gampang gitu kan, untuk membantu, karena kalau Bu Erlin sendiri juga nggak bakal kepegang semua kan. Oke. Teman-teman semua yang ada di sini, take note please. Ini sesuatu yang kita bisa kontribusi walaupun sedikit. Kemudian untuk Pak Joko, silakan Pak. Ya, kalau dari saya yang jelas sangat membutuhkan mentor itu. Sehingga nanti ketika udah
jelas bisnis model kanvasnya, seperti saran dari Bro Jordi tadi untuk mendapatkan investor. Itu aja dari saya, Pak Edi. Oke, terima kasih. Hari ini clear banget, waktunya bagus, keren banget semua untuk kebaikan kita bersama. Biarlah apapun yang kita lakukan itu semua ada berkahnya untuk kita semua. Amin. Dan kita tiba saatnya mau berfoto bersama untuk menyelesaikan sesi dari malam hari ini. Yuk teman-teman semua yang belum buka kamera, silakan kalau bisa buka kamera. Nanti kita akan foto bareng-bareng. Saya tunggu sampai ada 1, 2. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah respon dan siapkan buncisnya. Oke, 3, 2, 1, buncis. Oke, thank you Bro Juanda dan see you semua teman-teman yang sudah join, dan ingat tadi Bu Erlina dan Pak Joko sudah jelas banget minta support dari teman-teman semua, dan yuk kita support mereka. Oke, sampai ketemu. Thank you Bro Edi, thank you Pak Sampai Joko ketemu. dan lain-lain. Bye-bye. Ketemu besok. Thank you so much.